Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Saputri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan kembali atau memaparkan kembali apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1, yaitu fonologi dan subdisiplin ilmu lainnya. Nah, sebelum masuk dalam pembahasan, kita akan melihat peta konsep yang sudah saya buat. Jadi, di dalam fonologi dan subdisiplin ilmunya ada beberapa subbab, yaitu pengertian fonologi, faktor pemerolehan fonologi, ruang lingkup fonologi, subdisiplin fonologi, dan fonologi beserta subdisiplin ilmu lainnya. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian fonologi. Menurut etimologi, fon berarti bunyi dan logi berarti ilmu. Jadi kalau digabungkan, fonologi itu adalah ilmu mengenai bunyi. Tapi secara singkatnya, fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari pola bunyi dalam bahasa. Kita masuk ke faktor pemerolehan fonologi. Faktor pemerolehan fonologi ada 3. Yang pertama ada faktor biologis, yang kedua ada lingkungan, yang ketiga ada inteligensi. Jadi kita akan membahas tentang faktor biologis. Faktor biologis adalah pemerolehan bahasa dipengaruhi oleh genetik, keturunan, etnik yang dimiliki oleh orang tua. Sedangkan kalau faktor lingkungan, pemerolehan bahasa sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Memang, terutama anak yang hidup berdampingan dengan dua bahasa. Dan yang terakhir ada faktor inteligensi. Inteligensi itu sendiri adalah kemampuan mental untuk memahami, bernalar, dan menyelesaikan masalah. Jadi, anak yang memiliki inteligensi normal akan lebih mudah dalam penyesuaian terhadap lingkungan sekitar, begitupun sebaliknya. Namun, faktor inteligensi ini semuanya tetap kembali ke dukungan orang tua. Lanjut, ada ruang lingkup fonologi, yaitu ada 2, fonetik dan ponemik. Fonetik berkaitan dengan realisasi fisik dari suara, sementara ponemik berkaitan dengan perbedaan bunyi yang mengubah makna dalam bahasa. Singkatnya, fonetik itu memeriksa bagaimana suara diproduksi, didengar, dan direkam. Sementara ponemik menyoroti bagaimana perbedaan dalam suara dapat mengubah makna kata. Lanjut ke pembahasan, yaitu subdisiplin fonologi. Subdisiplin fonologi ada 2, pada fonetik dan pada ponemik. Kita masuk ke pada fonetik. Pada fonetik, subdisiplin fonologi itu ada fonetik artikulatoris, ada fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris ini mempelajari bagaimana bunyi bahasa dihasilkan oleh gerakan-gerakan organ-organ bicara seperti lidah, bibir, dan gigi. Ini mencakup analisis tentang bagaimana posisi dan gerakan organ-organ bicara mempengaruhi pembentukan bunyi-bunyi tertentu. Sedangkan fonetik akustik ini memeriksa sifat-sifat fisik bunyi, terutama dalam hal gelombang suara dan cara suara tersebut didengar. Ini mencakup analisis tentang frekuensi, amplitude, dan durasi bunyi, serta bagaimana bunyi-bunyi tersebut diproses oleh telinga manusia. Yang terakhir ada fonetik auditoris. Ini fokus pada bagaimana kita mendengar dan memproses suara-suara bahasa. Ini melibatkan pemahaman tentang persepsi auditoris manusia, termasuk bagian kita mengidentifikasi dan memahami bunyi-bunyi bahasa dalam konteks linguistik. Lanjut ke subdisiplin fonologi pada ponemik. Yang pertama ada identifikasi fonem. Proses mengidentifikasi unit-unit bunyi yang membedakan makna dalam bahasa tertentu. Yang kedua ada alofon. Alofon adalah variasi bunyi yang tidak mengubah makna kata dalam suatu bahasa, tetapi hanya berbeda dalam realisasi fisik atau konteks pengucapan. Dan yang ketiga ada klasifikasi fonem. Pengelompokan fonem-fonem berdasarkan ciri-ciri fonetik atau fonologis tertentu seperti tempat atau cara pembentukan bunyi. Yang keempat ada khajanah fonem. Kumpulan semua fonem yang terdapat dalam sebuah bahasa atau dialek tertentu. Dan yang kelima ada perubahan fonem. Perubahan dalam sistem bunyi sebuah bahasa yang menghasilkan perubahan makna kata. Seringkali terjadi secara historis atau dalam proses perubahan bahasa. Dan yang keenam ada fonem dan grafem. Fonem adalah unit bunyi dalam bahasa membawa makna. Sedangkan grafem adalah unit tulisan atau huruf yang mempresentasikan bunyi tersebut dalam tulisan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yang ditambahkan oleh Ibu, yaitu ada fonologi dan subdisiplin ilmu lainnya. Fonologi dan morfologi.
Morfologi mempelajari struktur internal kata-kata termasuk hubungan antara fonem-fonem dan morfem-morfem dalam pembentukan kata-kata. Fonologi dan sintaksis. Sintaksis mempelajari struktur dan susunan kata-kata dalam kalimat. Fonologi mempengaruhi sintaksis dalam beberapa aspek seperti pengaruh bunyi terhadap struktur, frasa, dan klausa. Fonologi dan semantik. Semantik mempelajari makna dalam bahasa. Fonologi mempengaruhi semantik melalui hubungan antara fonem-fonem dan makna dalam pembentukan kata-kata dan kalimat. Fonologi dan psikolinguistik. Psikolinguistik mempelajari hubungan antara bahasa dan pikiran serta proses kognitif manusia dalam menggunakan bahasa. Fonologi berperan dalam pemahaman proses produksi bunyi dalam pikiran dan dalam pengenalan interpretasi bunyi dalam proses komunikasi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.